Halo Sobat Silani, inilah 7 fakta John Kay yang kembali ditangkap polisi. Namun sebelum ke videonya, yuk buat kalian yang belum subscribe dulu channelnya Siska Lani agar selalu mendapatkan informasi terupdate dari Siska Lani. John Kay kembali berurusan dengan polisi. Kali ini dia ditangkap saat polisi memburu terduga pelaku pembunuhan di daerah pertigaan ABC, Duri Kosambi, Jakarta Barat, dan juga penyerangan rumah di Green Lake, Tangerang pada Minggu 21 Juni 2020. Padahal John Kay baru 6 bulan mendapatkan pembebasan bersyarat dari Lembaga Permasyarakatan Permisan Nusa Kambangan, Jawa Tengah. John Kay yang memiliki nama asli John Refra ini divonis 16 tahun atas kasus pembunuhan bos Sanex Steel Tan Hari Tantono pada 2013 lalu. Bagaimana perjalanan hidup pria yang lahir di Kay, Maluku Tenggara ini? Simak videonya. Inilah 7 fakta John Kay yang kembali ditangkap polisi. Di posisi nomor 1, modal nekat merantau dari Kay ke Surabaya. John Kay pertama kali merantau keluar dari kampung halamannya saat berusia 18 tahun. Keinginannya terbebas dari kemiskinan membuat nekat naik kapal penumpang dengan tujuan Surabaya tanpa uang sepeser pun. Dia sempat hidup menggelandang di Surabaya. Kemudian 2 tahun kemudian memutuskan pindah ke ibu kota yaitu Jakarta. Nomor 2, pertama kali masuk penjara pada tahun 1992 saat bekerja sebagai tenaga pengamanan di sebuah tempat penginapan di Jalan Jaksa, Jakarta. John Kay terlibat keributan dengan sekelompok orang. Bersenjata parang, dia membunuh salah seorang lawannya. John dihukum 3 tahun penjara atas kejahatan yang dilakukannya itu. Di posisi ketiga, mendirikan Angkatan Muda Kay untuk mempersatukan anak-anak muda dari kampung halamannya yang merantau di Jakarta. John Kay mendirikan sebuah organisasi yang diberi nama Angkatan Muda Kay. Dia didapuk menjadi ketua. Sejak saat itu pengikutnya bertambah banyak. Di posisi keempat, perseteruan dengan Basri Sangaji. Persaingan John Kay paling sengit berlangsung dengan Basri dari kelompok Maluku. Kedua kelompok ini saling serang. John pernah diserbu saat berada di sebuah diskotik yang mengakibatkan jari-jari tangannya terluka parah. Basri sendiri akhirnya tewas ditembak kelompok John Kay di salah satu hotel di Jakarta pada Oktober 2004 lalu. Namun saat itu John hanya diminta jadi saksi dan dinyatakan tak terlibat pembunuhan tersebut. Di posisi kelima, ditangkap Densus Anti Teror 88. Detasmen Kasus Anti Teror 88 dilibatkan menangkap John Kay dan adiknya Tito di Tual, Maluku Tenggara pada 11 Agustus 2008. Saat itu John Kay dituding melakukan penganiayaan pada 2 pemuda, Charles dan Remy Repa di Maluku. Jari kedua pemuda itu putus ditebas karena alasan faktor keamanan. Persidangan keduanya digelar di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. John divonis 8 bulan penjara. Di posisi ke-6, peristiwa Ampera berdarah. Berebut bisnis jasa pengamanan, masa John Kay bentrok di klub Blowfish dengan masa Tholib Makarim di ND Flores pada April 2010. 2 anak buah John tewas. Perseteruan ini berlanjut saat persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada September 2010. Bentrokan di Jalan Ampera ini juga merenggut nyawa 2 anggota kelompok John Kay dan seorang supir bus Kopaja. Di posisi ke-7, dihukum atas pembunuhan Tan Hari Tantono Februari 2012. John Kay kembali dibekuk polisi saat berada di kamar sebuah hotel
di kawasan Jakarta Timur. Polisi menembak kaki John saat itu. Penangkapan tersebut terkait kasus pembunuhan Tan Haritantono alias Ayung 45 tahun di Swiss Bell Hotel Sawah Besar, Jakarta Pusat pada tanggal 26 Januari 2012. Ayung tewas bersimbah darah dengan 32 luka tusukan di pinggang, leher, dan juga perut. Pembunuhan atas klien pengguna jasa penagihannya itu membuat John dijatuhi hukuman 16 tahun penjara. Itulah 7 fakta John Kay yang kembali ditangkap polisi. Jangan lupa share video ini dan jangan lupa klik tombol subscribe agar selalu mendapatkan informasi terupdate dari Siskalani.